perkarane Pak Ageng dhewe. Rebu wekasan. Apa sih yang dimaksud? Film diawali dengan Wulan yang memberitahukan tentang kehamilannya kepada sang kekasih. Bukannya bertanggung jawab, Heru malah menyuruh Wulan untuk menggugurkan kandungannya, dan ia malah meninggalkan Wulan. Di tengah kondisi seperti ini, Wulan selalu dihantui dengan trauma masa kecilnya akibat ketidakharmonisan kedua orang tuanya. Nita selaku sahabat ikut bersedih dengan apa yang menimpa Wulan. Wulan yang tidak mempunyai banyak pengetahuan tentang kehamilan, ia mencari informasi melalui internet. Pencarian itu menemukan Wulan dengan grup di media sosial yang mengklaim sebagai tempat berkumpul kelompok relawan yang membantu Bumil dengan kondisi sulit. Di sisi lain, Nita mengusulkan untuk menggugurkan kandungan Wulan, dan Wulan menjadi ragu dengan tindakan apa yang harus ia ambil. Dikarenakan Wulan sedang banyak pengeluaran, ia meminta kepada atasannya untuk disegerakan gajian. Hardiman bersedia membantu, tapi ia meminta syarat yang membuat Wulan jijik kepadanya. Di saat Wulan sedang bersedih, ia mendapat telepon dari seorang yang mengaku dari grup support Bumil, yang dimana ia menawarkan jasa konseling kepada Wulan. Dikarenakan perasaannya sedang tidak karuan, Wulan mengakhiri telepon darinya. Tapi pada malam harinya, Wulan berbalik menghubungi orang tadi, dan ia meminta maaf atas ketidaksopanannya. Wulan pun sedikit bercerita tentang kehamilannya, dan Wulan diberikan 3 solusi. Yang pertama, Wulan akan dibantu konseling sampai bayinya lahir. Yang kedua, Wulan akan dibantu untuk menyiapkan langkah-langkah aborsi yang aman. Dan terakhir, Wulan akan dibantu menjadi sebagai penyalur orang tua asuh. Tanpa pikir panjang, Wulan memilih yang ketiga. Tak berselang lama, Nita datang bertamu. Setelah Wulan menceritakan kejadian waktu di toko, Nita nampak ikut kesal kepada Hardiman yang kurang ajar. Singkat saja, Wulan bertemu dengan orang yang bersedia menjadi orang tua dari bayinya. Mereka menawarkan sesuatu kepada Wulan. Selama Wulan hamil, Wulan bisa tinggal di rumah mereka sampai lahiran. Dan jika nanti hak asuhnya sudah jatuh kepada 2 orang tua ini, mereka tidak akan memisahkan ibu dan anak. Jadi Wulan boleh datang kapan saja untuk bertemu dengan anaknya. Wulan pun meminta waktu untuk mempertimbangkan keputusannya. Di saat Wulan pulang ke kosannya, ia diusir oleh yang punya kosan karena sudah lama menunggak. Dan Wulan berniat akan menginap di rumahnya Nita, yang sialnya ternyata Nita dan Hardiman sedang melakukan pergulatan. Kini Wulan tidak tahu harus pulang kemana, dan akhirnya ia menghubungi Pak Santoso dan bersedia tinggal di rumahnya. Setibanya di rumah, Wulan disambut dengan ramah dan penuh kehangatan oleh Ibu Epa. Wulan langsung disuruh untuk istirahat agar tubuh dan pikirannya segar kembali. Wulan nampak senang dengan keramahan Ibu Epa. Ketika Wulan sedang melihat halaman rumah, ia melihat ada sesuatu di halaman. Yang menurut Ibu Epa mungkin itu tetangga yang sedang mengambil kayu bakar. Dan harus Wulan tahu jarak rumah ini dengan rumah tetangga agak cukup jauh. Dan 2 orang tua ini hanya tinggal berdua saja. Jadi mereka sangat senang karena Wulan berada di sini. Dan anaknya kelak didambakan akan meramaikan rumah ini. Di saat Wulan sedang membereskan barang-barangnya, pihak dari support Bumil menghubungi untuk menanyakan kecocokan Wulan dengan orang tua asuh bayinya. Dan jika sudah cocok, maka data pencarian orang tua asuhnya akan mereka tutup. Pagi pun terang, Wulan sarapan dengan begitu lahapnya. Menurutnya, daging yang sedang ia makan terasa berbeda dengan daging yang pernah ia makan. Lalu Ibu Epa memanggil bidan untuk memeriksa kandungan Wulan. Semuanya baik-baik saja, dan Ibu Bidan menyarankan agar mulai sekarang Wulan sering mengajak bicara bayinya, atau dibacakan dongeng juga bagus, dan jangan lupa jalan-jalan kecil supaya sehat. Hari demi hari telah dilewati dengan penuh kebahagiaan, hingga pada suatu pagi Ibu Epa bertanya apa alasan Wulan mau memberikan hak asuhnya kepada dirinya. Menurut Wulan, Ibu Epa dan Pak Agus Santoso orangnya beda. Ia yakin anaknya takkan kekurangan kasih sayang dari kedua orang tua ini. Dan Wulan ingin kehidupan anaknya jauh lebih baik daripada dirinya. Malam harinya ketika Wulan sedang membaca sebuah buku dongeng, ada secari kertas yang terselip di buku itu. Saat Wulan melihat isi kertas itu, tiba-tiba ia berada di tengah sebuah lapangan dan samar-samar terlihat ada seorang wanita yang mendekatinya. Kemudian Wulan terbangun dan hari sudah terang. Lalu Wulan meminta izin kepada ibu untuk pergi jalan-jalan sesuai anjuran bidan. Dan ternyata isi dari kertas semalam ialah sebuah peta dan Wulan pergi menyusuri arah di peta itu. Setelah itu, seorang sesepuh yang bernama Ki Ageng dipanggil oleh keluarga ini untuk melakukan sebuah ritual yang entah tujuannya untuk apa.
Di tengah proses ritual ini, Wulan merasa diteror oleh sesuatu, mulai dari bayinya yang terlahir tua dan tingkah aneh ibu dan bapak Santoso. Setelah itu, Wulan menjadi sering melamun. Ia menakutkan sesuatu yang buruk yang semoga saja tidak terjadi. Untuk memastikan kekhawatirannya, Bu Bidan datang untuk mengecek kembali kandungan Wulan. Wulan cepat bertanya kepada Ibu Bidan tentang Pak Ageng. Dan menurut Ibu Bidan, keluarga Santoso hanya ingin Wulan selalu dalam keadaan baik. Jadi ia memanggil Pak Ageng untuk mendoakannya. Dikarenakan Wulan masih takut, ia menghubungi Nita untuk menjemputnya. Dan Wulan menceritakan apa yang sedang terjadi kepadanya. Tanpa Wulan sadari, Ibu Epa mendengar pembicaraannya. Jika itu dari sahabat Wulan, Bu Epa menyuruhnya untuk main ke sini agar Wulan tidak jenuh, dan pastinya keluarga Santoso juga senang jika kedatangan tamu. Malam harinya ada ojol yang mengantar makanan ke kosan Nita. Meski Nita tidak merasa memesan, tapi Hardiman menerimanya dengan senang hati karena makanan itu sudah dibayar. Yang ternyata ojol tadi adalah Pak Agus Santoso. Dengan begitu lahapnya Hardiman dan Nita memakan makanan itu. Di saat mereka sedang keracunan, Santoso langsung mengeksekusi mereka tanpa ampun. Dan pagi harinya telepon Nita tidak bisa dihubungi. Lalu datang seorang lelaki ke rumah Pak Santoso. Dan rupanya lelaki itu adalah anak ibu dan Pak Santoso. Si Bergas ini memberitahukan kepada kedua orang tuanya kalau ia keluar dari pekerjaannya. Kamu ini cuti apa gimana? Di saat keluarga Santoso sedang sibuk dengan rutinitasnya masing-masing, Wulan mengendap-endap masuk ke kamar Bergas untuk mencari uang demi bisa pergi dari sini. Malam pun gelap. Saat sedang makan malam, Bergas bertanya, "Wulan ini siapanya ibu dan bapak?" Sang ibu menyuruh Bergas untuk membiarkan Wulan makan terlebih dulu sebelum ditanya-tanya oleh Bergas. Setelah mereka beres makan, Wulan dengan senang hati akan membereskan mejanya, dan ia mempersilahkan Bu Epa untuk melepas rindu dengan putranya. Rupanya Wulan hanya ingin mencari kesempatan untuk bisa masuk ke kamar si ibu demi mencari uang. Tanpa diduga, si ibu masuk ke kamar beserta Bergas untuk mengobati luka di tangan Bergas akibat terjatuh. Wulan yang sedang bersembunyi di lemari hampir saja ia ketahuan. Sambil diurut-urut tangannya, Bergas menanyakan siapakah Wulan. Dan si ibu mengaku kalau Wulan ialah ponakan temannya. Tapi Wulan takkan lama tinggal di sini hanya sampai bayinya lahir. Dan si ibu merasa kasihan karena Wulan tidak ada yang mengurus. Hal ini mengingatkan Bergas kepada Mbok Sum yang dulu pernah tinggal di sini. Kemudian si bapak datang untuk menanyakan kopinya dan mereka pun pergi keluar. Hal ini menjadi kesempatan Wulan untuk keluar dari kamar, tapi sayangnya ia ketahuan oleh Bergas. Wulan langsung diinterogasi oleh Bergas dan Wulan mengaku kalau ia perlu uang untuk bisa pergi dari sini. Bergas merasa kecewa kenapa Wulan tidak ngomong secara baik-baik kepada kedua orang tuanya. Wulan pun memberitahukan kalau ia tidak bisa jika sampai mereka tahu karena suatu alasan. Di sisi lain, Ibu Epa mengutarakan kekhawatirannya kepada sang suami kalau dirinya tidak ingin Bergas tahu. Menurut si bapak mungkin ini sudah takdirnya kalau Bergas harus tahu. Selain itu, cepat atau lambat Bergaslah yang harus melakukan semua ini seorang diri. Pagi harinya Wulan memberanikan diri untuk bicara kalau ia ingin membatalkan adopsinya. Wulan mengaku ia berubah pikiran dan ingin merawat anaknya seorang diri. Jika itu keinginan Wulan, Ibu Epa tidak bisa melarangnya. Tapi Ibu Epa meminta agar Wulan tinggal di sini sebentar lagi. Dirinya ingin sekali melihat bayi Wulan yang menurutnya bayi Wulan pasti akan sangat lucu. Seperti terhipnotis olehnya, Wulan mengiyakan keinginan Ibu Epa. Setelah itu Bergas menghampiri Wulan. Ia mengatakan bahwa ia juga merasa kalau selama ini kedua orang tuanya menyembunyikan sesuatu kepada dirinya. Bergas pun menanyakan siapakah Wulan yang sebenarnya. Wulan pun menjelaskan kalau ia dan orang tua Bergas kenal dari grup Facebook. Bergas terheran-heran dan Wulan menjadi semakin khawatir apakah semuanya akan baik-baik saja. Gak ada yang harus gue khawatirin kan? Dan malam pun gelap, Bergas mencopot beberapa foto dari album foto keluarga. Karena melihat foto ini, ia kembali teringat dengan Mbok Sum. Bergas pun memberitahukan keanehan ini kepada Wulan. Kalau saat usianya 10 tahun, ada Mbok Sum yang tinggal di sini yang kebetulan ia sedang hamil. Dan saat Bergas akan menginjak usia 20 tahun, ada saudara bapaknya yang hamil juga yang tinggal di sini. Sekali dua kali Bergas pikir itu adalah kebetulan. Tapi ini terasa aneh, karena besok Bergas akan ulang tahun yang ke-30 dan sekarang ada Wulan yang sedang hamil tinggal di sini.
Wulan pun bertanya sekarang kemana orang-orang itu, dan Bergas tidak menjawabnya. Malam harinya Bergas mengajak Wulan ke gudang bapaknya. Bergas mencari sebuah buku, dan sialnya bapak dan ibu Bergas mencari mereka sampai ke sini. Bergas dan Wulan pun bersembunyi di dalam mobil, akan tetapi kursi roda yang dipakai Wulan tertinggal di depan. Akhirnya mereka berdua ketahuan dan langsung diinterogasi. Dengan terpaksa Wulan berbohong kalau ialah yang mengajak Bergas keluar untuk melakukan aham-ahaman, karena Wulan sudah lama tidak melakukannya. Dikarenakan hal ini mereka tidak jadi dimarahi. Setelah itu Bergas membaca buku tentang Rebau Wekasan, sementara Wulan ia membaca buku ibu hamil milik Mbok Sum. Sambil ketakutan Bergas datang ke kamar Wulan dan menyuruh Wulan untuk segera pergi dari sini. Sialnya mobil milik si bapak susah di starternya dan suara mobil itu membangunkan kedua orang tuanya. Dengan terpaksa Bergas harus berlari mendorong Wulan dengan kursi roda untuk pergi dari sini. Setelah berlari cukup jauh mereka berdua beristirahat sejenak dan Wulan menanyakan ada apa yang sebenarnya terjadi. Yang ternyata orang-orang hamil ini termasuk Wulan akan dijadikan tumbal untuk Bergas. Tiba-tiba saja si ibu dan bapak membuat Bergas dan Wulan tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, Pak Santoso dan Ki Ageng membahas jika nanti Santoso mati siapa yang akan melakukan ritual untuk Bergas. Ki Ageng pun menenangkan temannya kalau selama ada dirinya tak usah mengkhawatirkan hal itu. Kemudian Bergas tersadar dari pingsannya. Bapaknya memberikan penjelasan kalau ia rela melakukan dosa apapun demi Bergas. Jadi si Bergas ini lahir tepat pada Rebau Wekasan yang menurut kepercayaan si bapak kalau Rebau Wekasan ini adalah hari sial dari segala hari sial. Dan mereka harus melakukan tolak bala pada hari itu juga. Kata orang-orang usia Bergas tidak akan lebih dari 10 tahun. Awalnya si bapak tidak percaya, tapi saat usia Bergas menginjak 10 tahun, Bergas jatuh sakit. Segala pengobatan telah dilakukan, tapi sakitnya tak kunjung hilang. Hingga si bapak percaya kalau hanya ada satu cara, yaitu ritual tolak bala Rebau Wekasan yang akan menghilangkan sakit yang diderita Bergas. Dengan terpaksa mereka menumbalkan Mbok Sum, asisten rumah tangga mereka yang sedang hamil besar beserta bayinya. Entah kebetulan atau apa, seketika saja Bergas tersadar kembali seperti tidak terjadi apa-apa. Dan di saat Bergas menginjak usia 20 tahun, ada saja jalannya untuk membuatnya sakit. Dan cara yang sama pun dilakukan kembali. Bergas menentang ritual ini. Menurutnya yang dilakukan bapaknya hanya untuk mitos. Tapi semua sudah terjadi. Bapaknya meminta kepada Bergas tetaplah berbakti kepada kedua orang tuanya ini. Sementara biarkanlah kedua orang tuanya yang berkorban dan menanggung semua dosa yang telah dilakukan. Malam harinya Wulan akan melahirkan. Itu tandanya ritual sudah dimulai. Di sisi lain, Bergas yang tersadar dari hipnotis ibunya, ia langsung berusaha membuka tali yang mengikat tangannya. Setelah Bergas terbebas, ia berpapasan dengan ibu bidan. Untungnya di saat ritual akan diakhiri, Bergas berhasil menghentikan kedua orang tuanya dan mengancam akan bunuh diri jika ibu dan bapaknya tidak menuruti perintahnya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa ketika Bergas membawa Wulan dan bayinya. Bergas meminta maaf kalau selama ini jika hidupnya hanya membebani kedua orang tuanya. Ia tidak ingin kalau demi dirinya hidup harus ada orang yang dikorbankan. Ki Ageng yang mencoba menyadarkan Bergas, ia ditusuk oleh Bergas. Dan tanpa disengaja Bergas juga mencelakai bapaknya yang ketika ingin membunuh Wulan. Lalu Bergas dan Wulan pergi dari sana. Singkat saja pagi pun terang, Bergas menepi sejenak untuk beristirahat. Setelah ini mereka berencana akan pergi ke rumah sakit. Bergas bersedih ketika memutar lagu kesukaan orang tuanya. Dan di saat Bergas akan membayar minuman yang ia beli, ia tertabrak sebuah truk dan meninggal di tempat. 10 tahun pun berlalu. Anak Wulan dilarang bermain pada hari itu. Dan malam harinya Wulan melakukan ritual yang sama untuk keselamatan anaknya yang lahir di hari Rebau Wekasan. Dan film pun selesai, bijaklah menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.